Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Muhammad Gali Gunagama. Kali ini saya akan menyampaikan materi supporting lecture untuk Studio Desain Arsitektur 2 dengan materi prefabrication and mass customization. Baik, insya Allah dalam 30 menit ke depan kita akan mengetahui, mencoba untuk memahami apa itu prefabrikasi dan mass customization ya terutama, dan segala seluk-beluknya terkait isu-isu dan hal yang terbaru nanti. Baik, sebelumnya saya akan menyampaikan terlebih dahulu outline dari presentasi saya. Yang pertama adalah terkait, nanti kita akan mendiskusikan tentang apa itu sebetulnya prefabrication, kemudian tipe-tipenya, prosesnya, kemudian apa pro dan kontra yang terjadi di masyarakat misalkan, lalu kemudian bagaimana issues dan challenges yang ada gitu saat ini, tantangan yang ada saat ini, dan terkait juga dengan update terbaru terkait teknologi apa yang dapat untuk menyelesaikan, yang diharapkan dapat menyelesaikan issues yang ada. Nah, yang pertama adalah kita mengetahui dulu apa itu prefabrikasi. Prefabrikasi itu sebetulnya adalah sesuatu terminologi ya yang lebih kompleks gitu, yang mencakup banyak sekali proses di dalam manufaktur, yaitu membuat part-part gitu, lalu kemudian nanti akan di assembly atau di satu part itu dibuat di satu tempat, lalu kemudian di assembly di satu tempat yang lain. Nah, lalu kemudian hal ini menjadi sangat kita sangat mengenalnya dengan istilah prefab ya. Walaupun prefab itu merujuk pada building elemen bangunan yang kemudian dibuat di satu tempat, lalu kemudian setelah itu jadi, nanti elemen tersebut akan dibawa ke satu tempat yang lain, site-nya, untuk kemudian dibangun. Nah, di sisi yang lain, mass customization, sebetulnya kalau kita berbicara mass customization, maka sebetulnya itu adalah cara ya, cara dalam hal jual beli gitu, komersial gitu, teknik komersial yang memudahkan konsumer gitu untuk mendapatkan apa yang diinginkan gitu. Walaupun nampaknya custom made, padahal sebetulnya mass customization ini sebetulnya sudah ada gitu secara umum gitu. Beberapa manufaktur sudah membuatnya, tapi kemudian poin-poinnya adalah si produk ini dapat diubah sesuai dengan keinginan oleh masing-masing klien. Nah, penggunaan prefabrikasi ini digadang-gadang sebetulnya dapat mengurangi waktu pekerjaan ya, karena bahannya itu lalu kemudian sudah ready di site, itu tinggal dipasang gitu, sehingga poin-poin terkait problem misalnya permasalahan sampah misalnya yang ada di konstruksi standar gitu, tradisional, mohon maaf, konvensional, dapat dikurangi gitu dengan baik. Kemudian karena dia sifatnya poin-poin yang part-part yang itu bentuknya sama dan bisa disusun ulang gitu, sehingga ini juga lebih memudahkan konon katanya dalam hal pembuatan dan nantinya juga sudah bisa dicek beberapa kelebihan-kelebihan yang lain, seperti bagaimana cara membawanya, mendeliverinya, dan sebagainya. Nah, di sisi yang lain, mass customization pada intinya sebetulnya adalah itu tadi ya, itu bahwa dengan menggunakan mass customization, maka produsen dalam hal ini pembuat suatu produk ya, dalam hal ini kita membicarakan produk dulu sebelum nanti kita bicara bahwa prefabrikasi ini adalah sebuah produk juga gitu. Bahwa produk ini oleh produsen nantinya dapat dipasarkan secara lebih luas lagi kepada banyak konsumen, karena setiap produk yang sudah dibuat ini nanti dapat disesuaikan kembali, dapat di fit dan di-specialize gitu sesuai dengan keinginan oleh konsumernya. Yang ini memang lalu kemudian berbeda dengan pembuatan yang tailored ya, satu persatu itu tidak gitu, tapi
dia sifatnya adalah sudah ada banyak, namun dapat diubah gitu, secara minimalis gitu. Artinya cost-nya juga tidak terlalu tinggi gitu dan mudah untuk di-deliver dan tetap terjaga kualitasnya. Nah, di dalam istilah prefabrication, prefab gitu, misalnya kita mengenal banyak sekali hal yang berhubungan dengan prefabrikasi gitu. Yang paling umum prefabrikasi ini digunakan untuk housing memang, untuk perumahan, sehingga yang bisa teman-teman lihat misalnya ada banyak sekali nama di sana gitu ya, mobile home, manufactured housing gitu, kemudian emergency house gitu atau container home gitu, karena pada dasarnya mereka menggunakan cara yang sama, yaitu bangunan atau elemennya itu lalu sudah dibuat di satu tempat gitu, lalu kemudian tinggal ditransportasi, tentunya dengan berbagai macam spesialisasi ya dalam hal ini. Nah, lalu kemudian ketika kita berbicara tentang prefabrikasi gitu, maka ada beberapa tipe gitu. Yang pertama adalah 2-dimensional prefab dan 3-dimensional prefab. 2-dimensional prefab ini biasanya dalam bentuk komponen dan dalam bentuk panel, misalnya panel dinding, panel lantai gitu. Nah, ini biasanya masuk ke dalam tipe yang 2-dimensional. Akan tetapi di yang 3-dimensional ini sifatnya lebih modular dan misalnya pods gitu. Artinya sudah jadi dinding, pintu, dinding, flooringnya, kemudian atapnya gitu sudah ada gitu. Yang dikirim itu gitu, bukan part-part yang kecil-kecil tadi gitu. Dan mungkin dalam urusannya pods mungkin akan jauh lebih lebih kompleks lagi karena di dalamnya sudah sesuai dengan modul-modul yang tersedia, misalnya bathroom, misalnya kamar mandi atau kitchen, tempat ruang masak gitu ya, dapur begitu. Nah, lalu kemudian dalam tipe-tipe yang lain, misalnya teman-teman bisa melihat di sana ada yang full modular, itu intinya sudah jadi gitu. Artinya sudah tinggal ditempatkan saja gitu, tinggal dipasang saja. Misalnya yang kanan itu yang agak ketutupan gitu. Ini adalah Nakagin Tower ya, sangat-sangat terkenal gitu. Ya terlepas dari kontroversi yang terjadi gitu, tapi kemudian Nakagin Tower ini menjadi salah satu cerita contoh yang sangat baik gitu tentang fully modular gitu. Artinya orang tinggal masuk aja, produk langsung akan ditempelkan di core gitu, yang lingkaran-lingkaran kecil itu, supaya nanti tidak terlalu banyak keribetan dalam mengkonstruksikannya. Lalu kemudian ada yang seksional, artinya part-partnya itu sudah jadi, itu tinggal dikirim, tinggal dirangkai, tapi tidak dalam bentuk panel ya, tidak dalam bentuk ini, tapi dalam bentuk bagian gitu, bagian section tertentu gitu, section A, B, C gitu. Lalu kemudian nanti tinggal disusun di lokasi. Sedangkan ada yang sifatnya komponen, misalnya kolom, balok, itu juga bisa gitu. Dan ini nanti urusannya di dalam site nanti akan disusun kembali satu persatu seperti yang teman-teman tahu di konstruksinya. Gitu. Dan ada yang lain lagi, yaitu misalnya hybrid di sini, misalnya ada beberapa part yang sebenarnya akan dikerjakan misalnya di pabrik, berbagai bagian yang lain nantinya akan ada dikerjakan di site. Gitu. Lalu kemudian keuntungannya, nah ini yang kita lalu kemudian ada benang merahnya teman-teman, bahwa tuh di prefab prefab 2-dimensional itu lebih memudahkan sebetulnya dalam transportasi. Nah, poinnya adalah mass customization-nya di sini, bahwa misalnya satu teman-teman punya dinding ya, maka kustomisasinya nanti misalnya dinding itu sudah dikirimkan dalam bentuk warna tertentu atau finishing tertentu gitu. Walaupun secara strukturnya sama, lebarnya, bentang lebar dan sebagainya, tapi finalisasinya nanti bisa disesuaikan sesuai dengan keinginan. Nah, inilah yang kemudian koneksinya di sini nih gitu. Kenapa lalu kemudian prefab itu dianggap sebagai produk dalam mass customization? Karena memang bisa di mass customize, itu bisa. Kemudian ya cepat sekali di assembly instalasinya gitu. Kemudian dalam bentuk bisa dihybridkan gitu misalnya. Lalu kemudian sedangkan yang 3D prefab ini memang sudah ready dari pabriknya, dikirim sudah jadi, itu tinggal diletakkan gitu.
Nah, lalu kemudian ini tentunya lebih mudah, walaupun perlu ada site preparation tertentu yang nantinya perlu untuk disiapkan terlebih dahulu. Kemudian ya, di sini modul-modul tadi, individual modul-modul tadi dapat keuntungannya adalah dapat dirangkai gitu menjadi ruang yang lebih luas lagi gitu, tanpa perlu keribetan untuk menyusun satu persatu gitu, dengan elemen yang lebih kecil. Nah, di sisi yang lain gitu, tadi yang saya sampaikan bahwa kalau kita sekarang melihat prefabrikasi sebagai mass customization, maka kita juga perlu mengetahui tipe-tipe mass customization. Nah, secara umum mass customization itu ada 4 gitu. Kolaboratif customization yang pertama adalah kerjasama dari awal, bahwa klien dan arsitek misalnya gitu, dan produk manufaktur gitu sudah kerjasama terlebih dahulu gitu. Oke, kita sudah punya line of product yang seperti ini gitu. Lalu kemudian mungkin apa ya? Oh iya, disesuaikan. Oh, bagian yang ini mungkin agak dikecilkan, bagian ini nanti akan lebih diperkuat bagian itu dan seterusnya. Artinya template-nya sudah ada, tapi kemudian dari awal sebelum dimanufaktur itu sudah ada kesepakatan terlebih dahulu antara klien dengan companies-nya atau dengan arsitek. Sedangkan adaptive customization itu produknya sudah jadi, dikirim, sudah di tempat. Nah, nanti yang akan mengkustomisasi adalah end user-nya, kliennya. Contohnya misalnya teman-teman mungkin pernah lihat LED ya, lampu LED yang kemudian nanti bisa diganti warnanya dan sebagainya. Nah, ini contoh adaptive customization. Sedangkan untuk transparent customization misalnya adalah perusahaan itu sebetulnya melakukan customisasi terkait dengan keinginan klien, tapi kliennya nggak dikasih tahu gitu. Jadi misalnya kalau teman-teman mungkin pernah dapat iklan di HP atau Google AdSense dan sebagainya, itu nanti sebenarnya adalah perusahaan itu melakukan mengirimkan produk dalam bentuk informasi itu yang sudah tailored, sudah sesuai dengan biasa teman-teman open misalnya linknya dan sebagainya. Nah, tapi si perusahaan ini tidak perlu menyampaikan lagi gitu apa sih sebetulnya yang dilakukan oleh mereka di belakang layar. Nah, di sisi yang lain ada cosmetic customization. Contohnya tadi misalnya dindingnya sudah ada, panelnya sudah jadi, tapi kemudian finishingnya warna merah, warna kuning. Atau misalnya produk-produk minuman gitu ya. Teman-teman mungkin sering melihat produk minuman itu produknya sama, tapi ada yang 1 liter, ada yang 500 mili, ada yang mungkin lebih kecil lagi 300 mili dan sebagainya. Itu adalah bagian untuk menyesuaikan kebutuhan klien yang berbeda-beda. Nah, keuntungannya tentunya tadi ya, karena konsumen ini punya banyak keinginan, punya harapan yang berbeda-beda, maka dengan melakukan mass customization ini, sebelum produk itu keluar, katakanlah minuman ya, minuman itu keluar kepada konsumen gitu, jualannya 1 galon gitu, ya kalau tidak memang konsumennya tidak punya keinginan untuk membeli yang 1 galon, ya tidak akan laku gitu. Artinya bagaimana memastikan produk ini keluar ke market, dibeli oleh masyarakat, tapi tentunya menyesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan harga, kemampuan beli, dan sebagainya. Nah, artinya dengan semacam itu, maka tidak ada barang yang tertinggal di dalam gudang, gitu, tidak ada barang yang rusak, nganggur, akan tetapi dan perusahaan dapat menghasilkan profit ya. Nah, dan klien dapat mendapatkan apa yang diharapkan. Nah, sehingga kalau kita berbicara tentang mass customization, tentunya kita juga berbicara sesuatu hal yang lebih luas lagi gitu, bahwa ada produk tadi yang saya sampaikan, harganya bagaimana, packagingnya bagaimana, stylenya bagaimana, sesuai nggak atau fit atau tidak dengan keinginan atau mungkin dengan site-nya kalau dalam ini prefabrikasi. Di sisi yang lain, ini juga dapat membantu gitu. Artinya misalnya kliennya inginnya seperti ini, maka klien itu dapat bisa mendapatkan pilihan-pilihan gitu sesuai dengan experience, sesuai dengan keinginannya. Dan ini juga nanti memudahkan dalam cost misalnya, seberapa banyak produk yang harus dipersiapkan. Misalnya kalau misalkan pintu misalnya di prefabrikasi kita beli gitu, maka perusahaan ya standby aja berapa puluh gitu kan ya, berapa ratus piece gitu. Nanti kalau misalkan sudah
sudah mulai ada pesanan dan sebagainya, mereka akan tahu sampai sejauh mana pesanan itu nanti akan bisa di customize, pesanan itu nanti akan tetap, dan mereka punya 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 prediksi waktu kapan harus membuat cadangan lagi dan seterusnya. Ya, baik. Nah, lalu kemudian prosesnya kurang lebihnya seperti ini dari suppliers gitu, manufacturer gitu, lalu kemudian supplier ini dalam hal ini mungkin arsitek ya gitu, bertemu dengan klien gitu, inginnya seperti apa, lalu kemudian manufakturer itu tadi pabriknya dia akan menyesuaikan gitu, panel-panelnya seperti apa, panjang kali lebar dan sebagainya, lalu kemudian didistribusikan di dalam ditransport dibawa gitu, dari pabrik ke customer. Di sisi yang lain customer juga di dalam setiap langkah-langkahnya dapat melakukan pengecekan gitu, nyampe mana sih gitu, sudah seberapa sih gitu, sehingga produk ini nanti dapat di deliver sesuai dengan keinginan oleh kliennya, sesuai dengan site, sesuai dengan desain yang sudah disepakati bersama dengan arsitek. Nah, kurang lebihnya yang membedakan nanti akan seperti ini teman-teman, bahwa hal tradisional secara konvensional maka ya itu linear gitu, akan tetapi dengan memang ada desain bangunan yang sudah ready di factory ya, di perusahaan gitu, tinggal pencet aja, oh ya saya mau yang ini, itu udah jadi. Tapi itu masih sangat membatasi, sedangkan dengan cara-cara mass customization, prefab tadi gitu, maka sebelum final gitu, sebelum di deliver, maka produk ini sudah bisa disepakati terlebih dahulu, dimodifikasi, akan dimodifikasi bagaimana, disimulasikan, sampai ketahuan, oh iya, oke, ketika oke, lalu kemudian silahkan dibuat dari templates yang ada, gitu. Artinya mungkin secara konstruksi sudah ready, tapi tinggal diedit sedikit, gitu, sehingga ketika nanti on site-nya itu foundation-nya sudah jadi, karena fondasi ini terus terang satu-satunya mungkin ya, atau mungkin satu-satunya hal yang dalam prefabrikasi ini belum bisa diprefabrikasi ya. Tapi secara konstruksi prefabrikasi untuk fondasi itu perlu untuk disiapkan terlebih dahulu di dalam site gitu, supaya nanti ketika dinding, pintu atau pods-nya tadi, modulnya tadi dikirimkan, dia sudah tinggal diletakkan di atas site-nya. Begitu. Artinya memang ada proses-proses digitalize gitu, mendiskusikan antara katalog digital dan kemudian produknya seperti apa, perbaikannya seperti apa, editingnya seperti apa, yang nantinya di belakang akan menjadi sesuai dengan harapan dari klien. Nah, akan tetapi memang belakangan ini ada cerita ya gitu, di behind the scene-nya gitu, bahwa policy-nya cerita marketingnya itu sangat kuat gitu, tapi marketnya pasarnya itu tidak banyak merespon. Kenapa gitu? Karena konon katanya harganya lebih tinggi gitu. Dalam hal pemasangan misalnya, perlu untuk mengundang orang-orang yang punya skill khusus di sana gitu, tidak hanya orang biasa. Kemudian supply chain-nya masih sangat belum mature gitu loh. Artinya kalau kita ingin membeli satu part prefabrikasi, maka kita harus mendatangkan dari pusat misalnya. Tidak ada yang jualan itu di antara intermediate-nya itu nggak ada gitu. Lalu kemudian ketika di dalam perjalanan kita juga tidak bisa mengontrol, kalau misalkan kita sudah membuat ini itu dan sebagainya, lalu kemudian dalam perjalanan ternyata tergoncang gitu misalnya, atau misalnya ada kecelakaan dan sebagainya, atau misalnya terkena hujan, dan itu lalu kemudian mengurangi kekuatan atau kualitas yang diharapkan dari pabriknya. Nah, ini juga dapat menyebabkan problem ketika di site gitu. Lebih baik kita tahu bagaimana membuatnya daripada kita tidak tahu di gimana membuatnya, lalu kemudian nanti tahu sudah jadi gitu. Nah, ini lalu kemudian menjadi pro dan kontra, karena secara untuk tim yang pro gitu, mereka yang pro, karena ini lebih mudah, lebih cepat, kemudian tidak perlu pekerja yang banyak gitu, lalu kemudian
dia juga lebih clean ya untuk environment gitu misalnya. Karena dengan menggunakan prefabrikasi gitu, maka sampah-sampah itu bisa dikurangi sebetulnya. Nah, ini lalu kemudian menjadi awal kita untuk melihat sebenarnya isunya apa sih? Isunya adalah sebenarnya kualitas gitu. Bagaimana memastikan kualitas itu dari perusahaan, dari pabrik sampai dengan ke tangan masyarakat, itu klien itu sesuai. Kadang-kadang ada problem kalau misalnya problemnya dalam bentuk macet di jalan misalnya, itu nanti akan menambah cost karena nambah lama gitu. Kemudian secara umum gitu, belum banyak dalam hal ini ya pemahaman desain terkait mass customization dan prefabrication gitu. Dan yang terjadi bisa saja kalau misalkan yang tidak dirancang dengan baik, maka problem mistakes atau kesalahan dari desainer ini nanti akan terbawa sampai akhir. Karena geser 1 senti aja, efeknya nanti akan dikali berapa puluh meter itu kerasa gitu. Sehingga memang ini perlu untuk betul-betul dipahami sebagai suatu hal yang baru, tapi juga sangat sensitif dengan hitungan-hitungan dan sebagainya, perhitungannya. Lalu kemudian sometimes gitu ada resiko terkait misalnya material yang digunakan itu ternyata jelek gitu, kemudian problem terkait equipment gitu, peralatan ketika membawa misalnya, lalu kemudian misalnya ketika menyimpan misalnya, oh ternyata ini stok lama gitu, lalu kemudian ya sepintas baik tapi ternyata di dalamnya sudah rusak dan sebagainya, kita tidak bisa tahu itu gitu. Problemnya seperti itu. Di sisi yang lain juga ada selama perjalanan juga kita nggak tahu gitu, karena human intervention sangat banyak gitu yang tadi saya sampaikan. Misalnya di jalan itu tergoncang dan sebagainya, lalu kemudian ada bagian yang kemudian coel atau bagaimana, yang sebetulnya bagian-bagian itu menjadi bagian dari struktur misalnya. Nah, ini menjadi concern juga gitu. Kan bagaimana ya ini bisa dikurangi, karena pada dasarnya hal-hal inilah yang mengganggu cerita keberhasilan dari prefabrikasi dan mass customization tentunya. Nah, sisi yang lain, karena sebetulnya ketika barangnya sudah ada, merangkainya juga butuh orang-orang tertentu gitu. Yang ini tentunya mungkin akan menjadi konflik ya di site gitu. Ketika misalnya ada warga sekitar yang mungkin bisa diajak untuk berkolaborasi, tapi ternyata tidak gitu, harus mendatangkan orang dari pusat misalnya, ini lalu kemudian bisa menjadi concern begitu. Di sisi yang lain, ketika ini jatuh ke tangan manusia lagi yang mengerjakan gitu, bisa jadi gitu kualitasnya tidak sebaik ketika misalnya dikerjakan oleh robotik misalnya, otomatis misalnya di manufaktur, dan di lapangan ketika manusia yang mengerjakan bisa saja tidak sesuai dengan standar yang diharapkan oleh perusahaannya nanti gitu, perusahaannya dari awal. Di sisi yang poin yang lain, harga ini menjadi bersaing gitu. Kesannya lebih mahal gitu, kesannya lebih mahal karena di awal itu perlu persiapan yang sangat banyak gitu. Sementara kalau misalnya yang dengan proses tradisional mungkin tidak terlihat gitu. Ya, ini lalu menjadi pro dan kontra. Oleh karena itu perlu kolaborasi, garis bawahnya itu perlu kolaborasi seluruh stakeholder, mulai dari arsitek gitu, engineers, manufacturers, mungkin transportnya dan sebagainya gitu, distributionnya, sampai dengan on-site workersnya gitu. Artinya ini tidak bisa parsial gitu, memang harus di-connect oleh semuanya gitu. Nah, oleh karena itu kemudian bagaimana? Nah, ada beberapa update terbaru, ya ini kita menuju akhir ya gitu, dalam diskusi ini gitu, bahwa ada update terbaru, misalnya bagaimana robotic prefabrication system misalnya. Jadi
di pabriknya yang mengerjakan robot gitu. Tapi ketika nanti akan sudah jadi nih seperti ini, lalu kemudian di disassembly, dilepas oleh robot. Nanti ketika yang masang di site juga robot begitu. Artinya dengan menggunakan BIM gitu sudah diketahui nih mana bagiannya seperti apa, seperti yang teman melihat ya itu surface-nya seperti apa, geometrinya seperti apa, display-nya seperti apa, lalu kemudian rancangannya ya, lalu kemudian nanti apa yang sudah tersedia di perusahaan seperti apa, lalu kemudian nanti untuk men-set up-nya sudah disetting terlebih dahulu gitu oleh BIM gitu atau dengan software tertentu gitu, bahwa oh iya untuk unit yang ini maka akan diselesaikan diletakkan dengan poin yang ini dihandling oleh robot langsung, kemudian disusun oleh robot langsung sehingga ke keakuratannya akan lebih terjaga dibandingkan dengan menggunakan manusia. Mulai dari machining sampai dengan CNC cutting sampai dengan peletakannya ya, assembly-nya nanti semuanya menggunakan robot begitu. Manusia di sini hanya akan memastikan bahwa produk ini berjalan sesuai dengan kesepakatan yang terjadi di awal. Nah, di sisi yang lain juga sebetulnya ini mengarah ke demokratisasi desain ya teman-teman, bahwa ini open source, lalu kemudian open source mungkin akan ada produsen-produsen yang sudah ready dengan desain itu, sehingga ketika akan ada editing dan sebagainya tinggal kontak aja, misalnya saya mau bikin yang seperti ini ya sudah silakan gitu, atau misalnya sudah jadi gitu, saya sudah jadi nih gitu, yang mau yang seberapa ya, berapa meter persegi dan seterusnya. Ini lalu kemudian menjadi memudahkan memudahkan konsumer untuk bisa mengedit sesuai dengan keinginannya, lalu kemudian membeli yang sudah jadi dan lebih mudah untuk konstruksinya. Di sisi yang lain ada mulai juga dibangun gitu prefab construction untuk bangunan yang lebih tinggi, yang lebih besar dan sebagainya. Nah, ini memang kemajuan teknologi ya. Kita perlu untuk melihatnya sebagai cara untuk membangun baru gitu dan lebih cepat dengan lebih baik, dengan hasil yang mungkin lebih baik. Nah, terakhir nih gitu. Teknologi blockchain gitu ternyata kadang-kadang juga bisa. Karena kalau yang teman-teman ketahui misalnya blockchain itu kan sebenarnya kan satu ledger ya istilahnya ya, satu ledger, satu part gitu yang semuanya nanti bisa mengawasi gitu. Artinya misalnya bangunan itu sudah jadi, desainnya sudah oke, lalu kemudian part-partnya nanti akan bisa disesuaikan. Nah, ketika nanti mengirimkan dan meletakkannya di lapangan pun, quality control-nya juga bisa dilakukan. Misalnya, oke, part yang ini nanti menggunakan RFID misalnya, lalu kemudian ketika akan dipasang, sebelum dipasang dia nggak hanya ngelihat QR code-nya, tapi juga akan dicek juga RFID-nya. Dicek gitu, kemudian oh ya part yang ini akan dipasang, apakah sudah sesuai dengan space-nya, apakah sesuai dengan part-nya, apakah sesuai dengan koneksi antar part-nya dan seterusnya. Sehingga misalnya lantai 1 sudah oke gitu misalnya, itu juga nanti ketika menghubungkan dengan lantai 2 aksesnya juga oke. Misalnya sampai seberapa nanti kliennya sudah bayar atau belum, itu juga nanti akan ketahuan. Ya kalau misalkan ini sudah nyampe 2 lantai, katakanlah kita akan membuat 3 lantai, 1 lantai udah jadi nih, maka tolong yang terminnya yang lantai 3 misalnya, itu sudah jadi ketika perlu dibayar. Sehingga dari menggunakan teknologi blockchain ini nanti akan bisa termanage juga, oh sudah bayar, maka lalu kemudian nanti akan di-customize, lalu kemudian dikirimkan, sehingga ketika tenggatnya dia sudah akan jadi, ya dia bisa akan jadi sesuai dengan waktunya. Baik, inilah yang kemudian harapannya ke depan, bahwa prefabrikasi dan mass customization ini bisa menjadi new frontier ya dalam merancang gitu. Teman-teman mungkin hanya perlu melihat untuk templates-nya saja, akan tetapi bisa tidak hanya membuat di template, tapi juga teman-teman dapat melakukan editing gitu sesuai dengan
yang tersedia di mass customization. Baik, ini adalah references ya yang sudah sempat saya gunakan gitu. Nanti teman-teman dapat mempelajarinya lebih jauh lagi. Poin-poinnya seperti yang tadi dapat saya sarikan. Baik, demikianlah dari saya terkait mass customization dan prefabrication. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Matur nuwun, terima kasih atas perhatiannya. Diskusi tetap saya terima. Monggo, saya cukupkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.